warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 4 Ilmu Tanaman Pakan, kelas PTMA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Kami akan melakukan praktikum perkecambahan atau germinasi dengan biji turi atau Sesbania grandiflora. Berikut langkah-langkahnya. Kita masuk pada perkecambahan pada biji turi, sebaiknya kita harus tahu dulu apa itu turi dan apa itu perkecambahan. Oke, turi atau dengan nama latin Sesbania grandiflora adalah tumbuhan legum yang berbentuk pohon atau perdu yang merupakan suku dari polong-polongan. Pohon turi memiliki tinggi berkisar antara 5 sampai dengan 12 meter dengan kayu yang lunak dan memiliki akar yang berbintil-bintil yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Bunga pada pohon turi itu berbentuk besar dan apabila mekar dia akan berbentuk seperti kupu-kupu. Bunga pada turi memiliki dua warna, yaitu merah dan putih. Ada juga yang merupakan warna campuran antara merah dan putih. Pohon turi ini memiliki banyak manfaat bagi manusia. Bunganya itu mengandung vitamin. Biji turi mengandung asam oksalat, kalium, natrium, sulfur, beta-karoten, dan zat besi. Selain memiliki manfaat bagi manusia, turi juga memiliki manfaat bagi ternak, terutama pada ternak ruminansia. Daun turi dapat dijadikan pakan bagi ternak ruminansia karena daun turi memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, yang diantaranya yaitu protein kasar pada daun turi itu sebesar 31,29%, lemak kasar pada daun turi yaitu 7,57%, serat kasar pada daun turi sebesar 27,88%. Abu pada daun turi itu sebesar 7,34%, dan BETN pada daun turi yaitu sebesar 28,2%. Nah, pemberian daun turi ini cocok pada ternak yang sedang dalam masa membutuhkan energi lebih, seperti pada ternak yang dalam kebutuhan akhir dan ternak yang
sedang dalam laktasi awal. Untuk memanen daun turi, kita harus memastikan bahwa daun turi sudah memiliki tinggi 1 meter atau di atasnya. Karena jika kita memanen daun turi di bawah ukuran 1 meter, maka pohon turi tersebut akan mati. Untuk mendapatkan daun turi yang memiliki kualitas yang baik, maka kita perlu melakukan perkecambahan pada biji turi. Pasti itu perkecambahan atau germinasi merupakan proses perkembangan awal pada tumbuhan, terutama pada tumbuhan yang berbiji, seperti contohnya tumbuhan turi. Nah, pada tahap ini embrio pada biji yang semula pada posisi dorman atau tertidur mengalami beberapa perubahan fisiologis yang menyebabkan biji berubah menjadi tumbuhan muda yang disebut dengan kecambah. Nah, langsung saja kita masuk pada proses perkecambahan yang menggunakan biji turi, yang mana akan dilakukan dalam beberapa hari untuk melihat perubahan yang terjadi pada biji turi tersebut. Perkecambahan benih turi meliputi beberapa fase, yaitu fase imbibisi, perkecambahan, dan pertumbuhan awal. Pada fase imbibisi, benih menyerap air sehingga dapat memicu proses biokimia di dalamnya. Namun, benih turi memiliki kulit yang keras sehingga dapat menyebabkan dormansi dan memperlambat proses di dalamnya. Yang pertama itu ada proses imbibisi. Pada proses ini, benih turi mulai menyerap air dari lingkungan sekitar. Proses imbibisi sangat penting karena air diperlukan untuk memulai reaksi biokimia yang dapat memicu perkecambahan. Benih turi yang umumnya memiliki kulit keras seringkali mengalami kesulitan dalam menyerap air, sehingga diperlukan perlakuan awal seperti skarifikasi atau pengampasan yang dapat membantu memecah dormansi dan memicu imbibisi. Yang kedua itu ada proses perkecambahan. Pada tahap ini, benih turi mulai berkecambah dan pada fase ini embrio-embrio yang ada di dalam benih turi mulai tumbuh dan memunculkan bagian-bagian penting seperti akar atau radikula dan batang atau hipokotil. Pada proses ini biasanya ditandai dengan kotiledon yang muncul pertama kali dari dalam tanah. Kriteria perkecambahan benih turi yang bagus yaitu ketika kotiledon utuh, hipokotil, dan akar memiliki ukuran 2 kali dari ukuran kotiledonnya. Pertumbuhan awal. Setelah perkembangan, tanaman muda akan memasuki fase pertumbuhan awal. Pada fase ini, akar sudah mulai tumbuh lebih kompleks dan daun-daun muda sudah mulai tumbuh. Pertumbuhan awal ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi seperti kondisi lingkungan, cahaya, nutrisi, dan kelembapan. Kemudian ada pengamatan perkembangan. Pengamatan perkembangan ini dilakukan untuk mengetahui hasil perkembangan. Hitungan pertama atau first count dilakukan pada hari ke-6 dan perhitungan akhir dilakukan pada hari ke-8. Perkembangan dianggap normal jika memenuhi kriteria seperti kulit benih sudah mulai lepas dari kotiledon dan kotiledon sudah lebih dari setengah muncul ke permukaan dan radikula sudah lebih terlihat kemerahan. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, perkecambahan dianggap abnormal atau terhambat. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan biji turi yang pertama ada dormansi fisik. Dormansi fisik ini biasa disebabkan oleh kulit biji yang keras. Biasanya itu akan menyebabkan proses perkecambahannya menjadi semakin lambat. Dormansi fisik ini tuh ada 2 jenis. Yang pertama ada dormansi sekunder dan ada dormansi primer. Yang kedua ada mutu benih. Semakin matang benihnya biasa akan semakin bagus perkecambahannya. Namun bila semakin tua benihnya, maka akan semakin sulit untuk
berkecambah. Yang ketiga ada ukuran benih. Semakin kecil ukuran benihnya, maka akan semakin sulit untuk ditanam karena benih yang kecil biasa akan lebih mudah terbawa oleh air. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan atau kecambah dari biji turi itu, yang pertama ada medium tanam. Medium tanam itu ada tanah, kapas, dan juga kertas saring. Yang paling bagus memang kertas saring karena drainase dan aerasinya sangat bagus. Yang kedua, faktor yang kedua ada perlakuan awal yang dilakukan pada biji turi. Nah, perlakuan awalnya itu ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama bisa merendam biji turi dengan menggunakan air dingin selama 1 malam. Kemudian yang kedua bisa merendam biji turi dengan menggunakan air hangat selama 15-30 menit. Kemudian bisa juga dengan mengamplas biji turi. Nah, perlakuan tersebut dilakukan untuk memecah dormansi fisik dari biji turi sehingga biji turi bisa berkecambah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu lama perendaman. Lama perendaman biji turi, kalau misalnya lama perendaman biji turi itu kalau kita menggunakan air dingin itu harus di bawah 12 jam. Kemudian kalau misalnya kita pakai air hangat itu harus 15-30 menit. Kalau misalnya kita merendam biji turi terlalu lama, bisa jadi nanti biji turinya rusak dan mengganggu proses perkecambahannya dan biji turi tidak bisa berkecambah. Kemudian faktor yang selanjutnya ada suhu dan juga kelembapan udara. Suhu yang bagus yaitu 15-30 derajat Celcius dan juga kelembapan udaranya sekitar 80-90%. Kemudian yang faktor yang terakhir yaitu oksigen dan juga cairan matahari. Kalau misalnya kita menanam biji turi di tempat gelap tanpa oksigen, bisa mempengaruhi perkecambahan dari biji turi. Karena biji turi memerlukan oksigen yang cukup dan juga cahaya yang cukup untuk bertumbuh, sehingga cahaya dan juga oksigen sangat mempengaruhi perkembangan dari cambah dari biji turi. Yang faktor yang terakhir yaitu oksigen dan juga cahaya matahari. Nah, kalau misalnya kita menanam biji turi di tempat gelap tanpa oksigen, bisa mempengaruhi perkecambahan dari biji turi. Karena biji turi memerlukan oksigen yang cukup dan juga cahaya yang cukup untuk bertumbuh, sehingga cahaya dan juga oksigen sangat mempengaruhi perkembangan dari cambah dari biji turi. Yang faktor yang terakhir yaitu oksigen dan juga cahaya matahari. Kalau misalnya kita menanam biji turi di tempat gelap tanpa oksigen, bisa mempengaruhi perkecambahan dari biji turi. Karena biji turi memerlukan oksigen yang cukup dan juga cahaya yang cukup untuk bertumbuh, sehingga cahaya dan juga oksigen sangat mempengaruhi perkembangan dari cambah dari biji turi. Yang faktor yang terakhir yaitu oksigen dan juga cahaya matahari. Kalau misalnya kita menanam biji turi di tempat gelap tanpa oksigen, bisa mempengaruhi perkecambahan dari biji turi. Karena biji turi memerlukan oksigen yang cukup dan juga cahaya yang cukup untuk bertumbuh, sehingga cahaya dan juga oksigen sangat mempengaruhi perkembangan dari cambah dari biji turi. Nah, untuk tanaman yang kami tanam ini adalah biji turi. Jadi biji turi ini memiliki tipe perkecambahan epigel. Nah, berikut saya akan memberikan contoh-contoh dari tipe epigel. Nah, tipe epigel itu kan kotiledonnya bisa ke atas. Nah, kenapa bisa ke atas? Sebenarnya itu dibantu oleh hipokotil yang mendorong kotiledon sehingga bisa keluar dari tanah. Nah, agar bisa mendapatkan cahaya. Kenapa sih butuh cahaya? Sebenarnya kotiledon itu butuh cahaya yang dimana itu berfungsi untuk melakukan fotosintesis awal. Nah, fotosintesis awal ini bertujuan untuk memberikan energi dan asupan bagi pertumbuhan awal pada tanaman.